Selamat datang di vlog Dr. Cut Nadira Sari. Seneng banget akhirnya aku bisa ngevlog lagi setelah sekian lama ya nggak ngevlog. Aku mau update jerawat 2024 tanpa antibiotik. Seperti yang kamu tahu, aku udah berjerawatan lama banget dan parah banget sejak kuliah. Buat teman-teman yang belum tahu, bisa nonton di vlog pertama aku ya, yang pejuang jerawat itu. Jadi hari ini aku mau nge-share tips-tips apa sih yang bikin kulit aku sekarang jauh lebih baik, walaupun tetap ada jerawat, tapi yang aku rasain, terus juga saudara-saudara, orang sekeliling aku juga bilang jerawatnya udah jauh membaik dan aku senangnya apa? Udah glowing, terus lebih terkontrol. Apa aja tips-tipsnya ini tanpa antibiotik ya? Oke, ayo kita mulai. Tips yang pertama adalah berdoa. Dulu-dulu tuh jujur aja ya, aku nggak pernah sampai bawa doa ketika sholat. Jadi teman-teman coba deh berdoa. Yang umat Islam habis sholat, terus yang umat Kristen dan yang lain-lain doa deh di gereja, di vihara atau di tempat ibadahnya masing-masing berdoa. Nah, doa yang aku baca adalah ini, tolong dikoreksi di komen ya kalau salah atau kurang, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma mughfir al-khabir wa mughfir al-sogir atau fika ani. Abis sholat biasanya aku baca 3 kali, terus setelahnya saya baca bahasa Indonesianya untuk nyembuhin jerawat aku. Jadi nomor 1 berdoa. Yang kedua adalah tidur yang cukup, tapi tidur di malam hari, jadi maksimum jam 10 kalau bisa, karena saya juga jerawatnya jerawat parah banget kan ya, dan udah berbelas tahun, jadi tidur tuh kalau bisa sih jam 9, tapi kalau nggak ya jam 10 lah. Nah jam 9 tuh kamu udah ada di tempat tidur. Itu dengan tidur ngaruh banget, apalagi buat teman-teman yang nggak ada budget untuk ke dokter atau untuk skincare atau untuk makanan-makanan yang bagus gitu, yang bagus. Udah deh, tidur cepat itu akan sangat ngebantu antara jam 9 atau jam 10. Terus boleh kalau yang umat Islam mau tahajud, terus ya kalau nggak tahajud bangun di subuh atau jam 5 atau jam 6, terus berdoa yang tips pertama tadi. Tips yang ketiga adalah vitamin. Dulu aku tuh nggak mau minum vitamin karena aku mikirnya ngebebanin kerja ginjal lah, ngebebanin kerja hati, tapi pas aku mulai minum vitamin yang cocok ya tentunya, jerawat kistik yang dalam, yang sakit banget, itu tuh baru 1 bulan, tau nggak sih, percaya nggak, baru jadi nanas semenjak minum vitamin. Dalam waktu seminggu atau nggak nyampe seminggu udah terbentuk tuh nanahnya, kemudian letus deh. Nah, apa aja vitaminnya? Let's check it out. Vitamin yang pertama adalah probiotik. Semenjak minum probiotik tuh asli ngaruh banget, dan aku nyesel kenapa nggak dari dulu aku minum probiotik. Mereknya nggak harus ini ya, tapi kalau kamu yang di Amerika atau ada keluarga di Amerika bisa tuh titip, ada satu merek yang aku penasaran banget, banyak di endorse sama influencer, mereknya Seed. Tapi ini atau merek lain just will do kok, nggak usah khawatir. Dari semua vitamin yang paling mahal adalah vitamin probiotik ini. Jadi kalau kalian mau coba, kamu mau coba dari bahan alami, bisa coba dari yogurt, tentu aja yang low sugar di bawah 4 gram, atau lebih baik lagi kalau 0 sugar, cuman rasanya asin, bisa ditambah madu sedikit. Terus kemudian sauerkraut, kimchi, terus juga tape, ini lebih murah dan lebih mudah nih untuk orang Indonesia. Kombucha, cuman kombucha ya saya paham di sini mahal. Tempe, cuman tempenya jangan digoreng, dikukus atau di setir gitu pakai minyak zaitun. Jadi yang terjangkau aja, nggak harus yang mahal-mahal seperti kombucha atau apa yang lain, bisa kita akalin. Itu kan probiotik. Nah, probiotik itu singkatnya adalah bakteri baik yang ada dalam usus kita. Itu bermanfaat nggak hanya buat kesehatan secara keseluruhan, tapi juga buat kulit. Dia terbukti untuk mengatasi iritasi kulit dan otomatis mengurangi jerawat kita. Prebiotik itu adalah makanan probiotik, jadi makanan si bakteri baik, mikrobiom. Nah, makanannya nggak usah harus kale yang mahal atau beri-berian, karena di Indonesia nggak mudah, nggak ada di mana-mana, dan juga harganya juga lumayan tinggi. Yang paling simple dan murah di seluruh dunia aja, pisang, bisa bayam, bisa brokoli. Oke, sekarang vitamin berikutnya, let's go. Vitamin yang berikutnya adalah zinc. Zinc ini berguna sebagai anti-inflamasi. Tahu nggak sih kalau anak itu habis mencret, habis diare, itu biasanya dikasih zinc untuk mempercepat
penyembuhan mukosa ususnya. Nah, begitu juga pada jerawat. Jerawat saya itu kan kebanyakan bernanah, terus berdarah. Nah, dengan minum ini, selain dia ngebantu jerawatnya ya untuk mengurangi penyumbatan pori-pori, mengurangi antiinflamasi, terus juga mengurangi sebum, dia juga membantu percepatan penyembuhan luka. Dia kan menghasilkan kolagen. Nah, kolagen adalah serat protein terbanyak dalam tubuh kita yang memberikan kekuatan dan serat elastis pada kulit kita. Vitamin yang ketiga adalah vitamin D. Sebenarnya aku minum ini nggak hanya untuk jerawat ya, tapi juga untuk kekuatan tulang aku. Aku sadar pentingnya investasi untuk kekuatan tulang. Tapi vitamin D ini juga ngebantu untuk jerawat karena dia mengurangi radang pada kulit kita. Dan memang sih ini setelah aku minum memang untuk anti agingnya juga, untuk kayak kerutnya ini juga bisa ngebantu. Vitamin yang berikutnya adalah vitamin C. Vitamin C ini antioksidan dan juga berfungsi sebagai anti radang. Dia mendorong produksi kolagen sehingga mempercepat proses luka. Terus juga kolagen ini kan juga yang bikin kita kenceng, kenyal, glowing. Seperti yang tadi aku bilang, jerawat aku dulu tuh kebanyakan tipe nanah luka. Jadi aku pengen cepat sembuh kan setelah meletus, setelah meledak. Jadi dengan minum zinc, minum vitamin C itu jadi lebih cepat untuk bagus lagi. Ingat ya, untuk vitamin, menurut pengalaman saya itu jangan minum cuma 3 hari atau seminggu. Baiknya teman-teman kumpulin uang, kumpulin budget yang belum ada untuk benar-benar beli vitamin untuk 30 hari. Kalau tidak cocok, biasanya di minggu kedua atau ketiga sudah terlihat. Terlihatnya dari mana? Dari jerawatnya makin banyak. Itu berarti nggak cocok, bisa diganti merek lain. Kadang bukan berarti nggak cocok vitamin C, bisa diganti merek lain. Terus ada lagi nih, minum jangan langsung brek semua. Dulu saya suka gitu, langsung minum 2-3, jangan. 1 di pagi, 1 di siang, atau 1 di malam. Kalau probiotik, saran saya di malam hari, karena dia mati kalau kena asam lambung. Jadi baiknya malam hari. Vitamin C boleh pagi habis makan. Vitamin yang berikutnya adalah minyak ikan omega 3. Ini juga vitamin yang kadang-kadang aku minum, seperti vitamin C tadi ya. Jadi minyak ikan ini berfungsi untuk mencegah dan mengurangi jerawat. Secara penelitian, minyak ikan omega 3 ini terbukti ya, menjaga kelembapan kulit dan mengurangi iritasi kulit. Jadi ketika kita berjerawat itu kan dihajar obat dokter terus-terusan. Kemudian skincare-nya juga biasanya ngelupasin kan untuk pergantian sel-sel kulit matinya ya. Nah, ini biasanya mengakibatkan kulitnya jadi kering. Nah, sedangkan kalau kering, akibatnya apa? Ujung-ujungnya skin barrier-nya terganggu. Skin barrier-nya terganggu, jadi repot. Nah, oleh sebab itu dari dalam itu bantu banget dengan kita konsumsi minyak ikan omega 3. Versi alaminya teman-teman bisa dari ikan. Tapi ingat, ikannya jangan digoreng, di steam atau kukus, terus dipanggang atau kasih zaitun dikit, kasih garam aja menipis atau lemon, bolak-balik udah enak gitu. Jadi kemarin ini aku tuh sakit kakinya, ada kesemutan, kebas yang sakit banget dan kadang-kadang merinding. Ternyata setelah diperiksa kolesterol aku tinggi. Wajar, selama bertahun-tahun dari kecil dihajar terus dengan goreng-gorengan, mentega, keju, santan emang favorit aku ya, dan itu juga ternyata bener itu bikin jerawat. Nah, kemudian aku berusaha untuk nurunin kolesterol aku karena aku udah nggak kuat dengan sakitnya. Kalau nggak karena kolesterol aku ini tinggi dan aku sakit banget kakinya, aku nggak akan stop yang namanya gorengan, mentega, santan, keju. Jadi aku bener-bener ngurangin makan, tapi sedikit mungkin. Kalau hitungan seminggu sekali, 2 kali paling banyak itu juga udah takut banget. Nah, efeknya adalah jerawat aku jadi berkurang dan stabil gitu kan. Biasanya suka muncul ini bahkan ketika PMS pun, ketika mau dapet atau lagi dapet itu juga mendingan banget gitu. Keren deh pokoknya. So, coba deh kamu kurangin gorengan, mentega, santan, keju. Terus makannya apa dong dok? Buah, sayur, pakai zaitun, dibalik-balik itu juga seakan-akan kayak gorengan. Terus sop, sate, tapi sate tricky sih, ada minyaknya juga, dimsum, siomay. Tapi cari yang tidak banyak menggunakan minyak. Pokoknya kalau aku bisa,
kamu pasti bisa. Sebelum bersihin muka, biasain cuci tangan dulu pakai sabun ya. Terus pas bersihin muka juga pelan-pelan, jangan buru-buru. Dulu aku tuh bersihin muka buru-buru, pelan-pelan aja. Pelan-pelan supaya semua sisi benar-benar kena terus. Jangan lupa, kamu harus double cleansing. Jadi sebelum pakai sabun pembersih wajah, pakai dulu misalkan susu pembersih atau balm atau minyak. Minyak juga hati-hati, jangan yang menyumbat. Cari minyak yang cocok sama muka kamu gitu. Nggak semua minyak kita cocok dan ada juga minyak yang kita cocok. Jadi dicuci tangan dulu pakai sabun yang bersih tangannya, bersihin pakai yang tadi saya bilang pembersih, susu pembersih, balm atau oil, terus baru mulai pakai sabun. Dan itu tadi saya ulang lagi, pelan-pelan, jangan buru-buru. Terus ini nih, dulu tuh aku boleh dibilang tanpa aku sadarin aku pelit sama yang namanya beli skincare. Dulu banget malah cuman mau obat dokter dah titik. Karena bagi aku bisa beli obat dokternya udah syukur. Dulu kan penghasilannya belum apa ya, belum banyak ya. Nah, jadi teman-teman kamu budgetin tiap bulan, nggak hanya untuk jajan makanan atau beli baju atau beli sepatu, terus budgetin deh buat skincare yang cocok sama kulit kamu. Saya waktu itu tuh pernah ada momen dalam hidup saya mengandalkan yang tester aja karena banyak. No, nggak bisa. Pilih yang memang cocok dengan kondisi kulit kamu. Terus yang terakhir, kamu jangan stres. Tapi susah kalau saya bilang kamu jangan stres, semua manusia pasti stres. Jadi caranya adalah kelola stresnya. Jangan terlalu jangan terlalu dipikirin omongan orang. Omongan orang ini bisa tentang gawat, bisa tentang kita. Nah, aku punya satu tips ya untuk mengelola stres. Jadi aku tuh buka handphone yang tadinya dulu sering buka handphone ngecek, lama-lama capek. Itu aku sadar ketika aku udah mulai ngelakuin itu lagi, aku capek, aku lelah. Apalagi ditambah lagi, belum lagi sosial media, ngeliat orang-orang pada sukses, bahagia, kaya semua, kayaknya nggak ada masalah ya. Nah, cara aku mengurangi stresan dari handphone, dari gadget, dari sosial media adalah buka di pagi hari, misalkan jam kerja, jam berapa kita kerja atau kamu yang kuliah sekolah lakuin, terus nanti pas jam berapa kamu mau selesai, misalkan jam 5, berarti jam 4:30 kamu udah ngechat dan balas-balas, karena kadang kita capek loh. Kalau saya ya, nungguin orang bales atau ngeliat sosial media terus, jadi dibatasin. Nah, apapun itu kamu yang lebih tahu stres kamu apa, dan lakuin hal-hal yang bikin kamu bahagia lebih banyak. Yang penting kita nggak ngeganggu orang. Oke, semoga tips-tips update jerawat 2024 dari aku berguna buat kamu. Silahkan dipraktekin. Kalau mau tanya silahkan komen di kolom komentar. Kalau aku ada salah, ada kurang, boleh koreksi yang sopan di kolom komentar. Terus kalau mau kenal aku lebih dalam, mau ngobrol, mau chatting, mau berteman, silahkan ke Instagramnya @drcutnadirasari, ada di bawah. Terus kalau mau beli produk aku bisa langsung ke Shopee atau boleh juga DM aku. Oke, sampai ketemu di vlog-vlog Dr. Cut Nadira berikutnya. Support ya vlog aku dengan cara di subscribe, like, sama bagi ke teman atau saudara kamu yang membutuhkan. Terima kasih udah nonton vlog Dr. Cut Nadirasari. Maju terus perempuan Indonesia. Dadah!